Halo. Hai. Kali ngapain di situ? Nggak tahu gua. Diem aja. Kita interogasi saja. Ya, boleh. Ini interogasi seneng banget. Enggak seneng. lulus. Kenapa belum lulus? Aduh, pertanyaan berat itu. Ini tinggal sidang sama wisuda kok. Oke. Kapan? Bentar lagi, ini belum tanggalnya belum keluar sih. Baik. Setelah lulus mau di sini apa di balik rumah atau merantau lagi? Aku masih buat plan. Tapi sepertinya 1-2 tahun ini masih stay di Semarang dulu, walaupun bakalan bolak-balik ke luar daerah. Sibuk dia, Pak. Kayaknya sekarang aja sering bolak-balik deh. Sekarang kan bolak-balik ke Tembalang ya, hijrahnya ke Tembalang. Iya. Sekalian mau promosi itu tokonya, Iya, toko baru. boleh. Oh kita habis grand opening Sarjana Ikan ya, jadi ya ini usaha baru di bidang ikan, jadi ya semoga bisa sukses lah. Nah, kenapa milih jualan ikan sih, Pak? Ya. Sebenarnya aku juga nggak yakin ya awal tuh ya, tapi melalui pengalaman teman, sharing dan diskusi, kemudian ada potensi dan ngelihat langsung potensi dari bisnis ikan itu kayak gimana, rasanya kok menjanjikan gitu. Dan ternyata ketika kita grand opening kemarin terus sampai hari ini tadi saya juga ke toko, ya cukup masif ya perputaran uangnya ya. Dibanding usaha-usaha sebelumnya. Gimana? Ya beberapa usaha, kan saya punya usaha beberapa ya, pernah bangkrut, pernah rugi, pernah ditipu, tapi ada juga yang untung. Sementara sih kayaknya 2 usaha saya yang masih sustain itu yaitu bisnis wifi sama yang ini yang ikan. Nggak kapok berarti ya, meskipun sudah gitu. Nggak ada kapok. Namanya juga jualan kan pasti ada ruginya. Iya, nggak ada kapok sih karena petarung itu menurut saya nggak nyerah gitu. Wih. Kalaupun maksudnya kalaupun rugi ya memang itu kan nggak rugi, mungkin rugi secara materi tapi kan kita untung secara pengalaman gitu ya. Yeah. Ketika saya ditipu pun ya udah gitu, karena itu kan rugi secara finansial tapi secara pengalaman saya harus hati-hati lagi dalam berinvestasi dan sebagainya. Terus ini udah mau puasa nih, nggak jualan es lagi? Kemarin sempet ya Kayaknya pas di rumah itu saya minta ibu dan orang tua itu intinya minta di rumah itu jualan es dan sebagainya, karena dulu saya juga jualan di rumah juga gitu. Cuma kemarin ibu nggak mau gitu. Ya sementara ini bakalan fokus untuk ngembangin Sarjana Ikan. Padahal aku pengen esnya lagi. Es apa? Es itu, es yang dulu buka di sana, di mana? Di Angkringan. Iya. Oh iya. Bukan deh, ini yang Di di mana? Bainaran. Iya, yang di depan Yang warung sama itu loh. Rio. Oh iya, Sama itu. Teh Tarik. Teh Tarik, Oh iya. iya, Teh Tarik off dulu sama Riono. Sementara Riono kan lagi ngembangin titik kumpul ya, coffee shop gitu, tapi di pinggir jalan, dan tadi malam juga ramai kok. Ya kita ngembangin itu dulu lah, bantu teman. Itu umum apa ya Pak itu Pak? Itu Oh iya. kardus apa tuh? Ini tuh ini produk sponsor kita nih. Iya. Jadi Endorse. kita udah dapat sponsor dari Generos. Ini tuh untuk Untuk ningkatin imun, kemudian untuk merangsang otak juga, dan beberapa khasiat yang sebetulnya bisa dicek langsung di IG atau webnya Generos. Lebih detailnya teman-teman cari tahu di sana deh. Ini worth it banget sih buat teman-teman yang kemudian punya kendala atau ingin meningkatkan imun tubuh, ini juga bisa. Apalagi di tengah-tengah Covid kan. Anda minum pasti karena sering bengong ya Pak? Tell me ya? Iya, saya pelupa juga. Tadi kalau Mbak Daya kan saya kayaknya ingat juga pelupa ya. Saya juga pelupa orangnya. Lupa dosa gitu kan. Lupa saya tuh udah berbuat. Kalau lupa kebaikan boleh kan, tapi kalau lupa dosa kan nggak boleh sebenarnya ya. Ya gitulah ya. Ini bagus nih. Ini sponsor utama kita hari ini. Iya. Semoga bisa sponsor terus ya. Oh berarti harus rutin minum terus dong. Iya dong. Biar tahu manfaatnya ya. Iya, siap. Apalagi? Sekarang kita mau main game.
kita mau main game. Pernah, Nggak nggak pernah. pernah. Dereng. Mari kita membuka aib-aib Mas Ipun. Ya, Iya. siap. Yang pertama, ini pertanyaan gampang. Iya. Oh ya. Pernah atau nggak pernah bohong ke ibu? Pernah dong. Apa contohnya? Ya pernah kan. Contohnya. Yang lama atau yang baru? Ya terserah. Terserah lah. Yang layak dipublikasikan. Anda mau membuka aib yang mana terserah. Ini penyesalan aku aja sih ya. Tapi walaupun aku nggak pernah nyesal selama hidup, tapi ini jadi pembelajaran aja. Bohongnya mungkin pas SMP mungkin ya. Apa SMA ya? Aku lupa. SMA kayaknya SMA. Jadi bilangnya mau belajar ke teman, itu kan klasik banget ya, belajar teman, tapi itu malam minggu dan aku diajak sama keluarganya pacarku pada saat itu gitu untuk ke pasar malam. Jadi jadi aku bela-belain dari rumah, dari gunung jauh ke kota cuma buat jalan-jalan sama keluarga pacarku pada saat itu. Terus itu bohong ke ibu ya. Itu bohong sih, itu bohong. Sangat tidak boleh ditiru. Iya, itu Jangan bohong. diulangi lagi, oke? Iya, nyesel sih aku nyesel. Terus yang kedua, pernah atau nggak pernah PHP-in cewek? Ayo lu. Pernah kalau mau tanya kayak gini. Aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak tahu itu PHP atau enggak, karena yang nganggep PHP kan pasti pihak yang interaksi sama kita gitu kan. Mungkin pernah ya, tapi mungkin juga itu anggapan dia gitu. Kalau aku sih ngerasa fan aja gitu. Aku ngerasa feel free gitu, nggak ada keikatan kemana-mana gitu, dan ya udah interaksinya. Mungkin aku belajar karena aku anak, bukan disclaimernya bukan ke BK sih, cuma karena aku mungkin tipe orang yang sosial gitu, yang senang bergaul, interaksi kadang-kadang tuh berlebihan, ditangkapnya beda sama lawan jenis. Nah itu tuh kadang-kadang jadi trigger ngerasa bahwa aku tuh orang yang PHP gitu. Padahal tak rasa aku komunikasi sama lawan jenis pun biasa aja, tapi penangkapannya berbeda. Nah itu tuh kadang-kadang aku nggak tahu nih posisinya di mana nih gitu. Berarti pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari itu? Mungkin membatasi dan membuat diri kita asertif gitu ya, untuk mengatakan tidak dan iya itu menjadi penting sih ya. Apalagi interaksi dengan lawan jenis itu sangat penting banget. Karena balik lagi, kadang perasaan orang tuh beda-beda penangkapannya. Dan apalagi interaksi lewat media sosial ya, lewat chat, lewat telepon atau apa gitu, itu tuh kadang-kadang jadi multitafsir gitu dan salah. Kata-kata omongan itu emang ini banget ya? Iya, aku meyakini kalimat atau kata-kata itu bisa mempengaruhi orang itu. Apalagi Anda itu laki-laki, omongannya harus bisa dipegang. Iya. Namanya Iya. cewek tuh baperan gitu. Oh, iya. Sama emoticon yang gimana dikit tuh bisa baper gitu. Oh, Jadi gitu. nggak cuma kata-kata doang, jadi perlu Baru tahu aku. hati-hati gitu. Emoticon senyum aja bisa multitafsir ya. Iya gitu, gitulah ya, begitulah cewek. Padahal ceweknya lagi sedih gitu ya, tiba-tiba emoticon. Makanya Ya apalagi lagi sedih tuh. ya gitu, langsung. makanya karena cewek baper, cowok jangan caper. Tapi memang karena Iya. cowok caper dan cewek baper makanya cocok gitu ya. Nah Ya, itu. betul. Tapi kadang-kadang cewek juga kayak gitu nggak sih? Ya udahlah, nggak usah dibahas. Iya. Ya, lanjut. Lanjut. Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, pernah yang ini ya. Iya. Pernah nggak ditembak cewek? Pernah. Pernah. Oh. Diterima nggak? Enggak. Tapi pernah sampai diajak nikah sih. Oh gitu. Wah, Itu ternyata. sakit hati apa? Tapi dia bukan langsung ya, dan dia bagusnya gitu. Maksudnya dia punya saudara, Oh, lewat perantara. lewat laki-laki saudaranya itu dia ngajakin ta'aruf gitulah, ngajakin nikah. Tapi aku Ih, bilang kenapa ditolak? bukan, ya itu kan aku takutnya PHP juga ya, dan saya juga belum siap dalam hal itu gitu. Ya udah, saya bilang saya nggak mau ngikat saudara jenengan, dan silahkan kalau misalkan ada yang lebih tepat, lebih cocok ya udah gitu. Oh gitu. Ya sih mending kayak gitu, si ceweknya juga nggak bakal sakit hati kalau gitu. Juga sih ya, yang kita cowok. Aku belajar Ada dari cowok situ. gitu. Aku iya, belajar iya. dari sana pengalaman, dan harus berlaku seperti itu. Baik. Sudah pintar ternyata. Emang aku bodoh. iya, Kan udah ada generos. Jadi pinter. Aku jadi pinter. Pintar banget. Nih. Lanjut. Nah, ini masih buka aib lagi. Pernah nggak suka kedua orang dalam waktu yang sama?
Suka pernah. Kayaknya bukan cuma 2 deh, banyak. Ya kan? Ya pernah lah, wajar lah. Ketertarikan tuh ada. Misalkan perempuan ini kayaknya asik nih gitu. Kadang-kadang yang ini juga ngobrol berapa lama dan sebagainya, terus interaksi beberapa lama, kayaknya asik ya gitu. Itu tuh ketertarikan aja, nggak sampai ke yang kayaknya aku harus miliki dia gitu. Oh, Enggak. sampai gitu ya. Enggak. Kirain sampai kayak gitu. Jadi cewek-cewek nih hati-hati sama si Bu. jangan baper sama si. Ya karena aku suka tipe perempuan yang cerdas gitu ya, yang kalau ngomong tuh nyambung gitu. Kayak gitu sih. Itu yang suka sama si Pul dicatat. Enggak ada yang suka Nggak sama usah, aku. nggak usah dicatat. Enggak usah suka sama aku lah. Jodoh kan nggak kemana ya. Iya. Tapi kan kemana-mana harus terpisah, cari. aduh. Lanjut. Ini deep pertanyaannya agak berat. Ini udah nggak buka aib. Pernah nggak sih menyesal dalam hidup? Aku tadi bilang nggak pernah nyesel ya, tapi ya manusiawi banget lah pernah nyesel gitu. Nah, nyesel. Yang paling disesali dalam kehidupan Saiful apa? Yang layak dipublikasikan. Iya, aku ngerasa brengsek aja sih, pernah ada di posisi atau di titik terendah bahwa aku pernah melakukan kesalahan gitu ya. Maksudnya, ya mungkin kalau ini sampai ke telinga orang tuh nggak bakalan mau deket sama aku, nggak bakalan mau kenal sama aku gitu. Yang pasti aku pernah terjerumus ke hal yang negatif banget. Dan aku berharap ini tuh bisa jadi pembelajaran kalau misalkan nanti didengar sama teman-teman bahwa circle itu menjadi penentu teman-teman bakalan jadi apa, dan lingkungan pertemanan itu akan membuat teman-teman itu punya karakter seperti apa, dan itu penting banget sih. Dan satu hal yang pernah aku sesali adalah ya karena aku belum membahagiakan orang tua dalam perspektif yang lain, termasuk aku pernah kehilangan orang yang paling aku sayangi, dan aku nggak menyaksikan langsung beliau di akhirnya gitu. Dan itu ngerasanya sakit banget sih. Kalau aku pulang aku sempetin ke makam dan ya aku minta maaf gitu dan sebagainya. Itu bagi aku ya sesal banget lah. Ya begitu, intinya kadang buat bener orang butuh salah dulu ya. Iya. Perlu mungkin ya, walaupun tidak ada salahnya kita untuk melakukan kebenaran tanpa berkaca pada kesalahan gitu. Toh kita juga nggak harus menjadi orang miskin untuk merasakan miskin kan. Betul. Oke, nice. Nah, Pertanyaan terakhir. Oke. Kalau ada kesempatan buat minta maaf, siapa orang pertama yang mau diminta maaf? Maksudnya siapa orang pertama yang pengen Mas Ipul minta maaf sama dia? Selain orang tua? Selain orang tua ya? Iya, karena kalau ada orang tua pasti Orang tua jelas pasti. Selain orang tua. Selain orang tua ya. Siapa orang yang pertama mau dimintain maafnya selain orang tua? Mungkin pernah ngelakuin kesalahan apa gitu. Aduh, aku banyak banget soalnya ngelakuin kesalahan sama orang. Ya, Jadi yang besar yang diingat sampai sekarang. jadi nggak tahu ya orang mana yang aku mau minta maafin dulu. Yang pasti orang pertama yang aku akan minta maafkan adalah diriku sendiri. Oh. Itu yang aku bakalan minta maaf banget. Kenapa diriku dibawa ke sini sih gitu? Kenapa diriku harus terjun ke sana dulu baru baru merasakan ini loh harusnya kamu di sini gitu. Aku ngerasa 24 tahun aku hidup dosanya banyak banget, gila. Oke, baik, kalau gitu silakan kasih closing statement buat teman-teman yang nonton hari ini. Apa aja? Ini nggak ada hikmahnya sebenarnya, tapi nggak, tapi yang aku pingin ke teman-teman sampaikan ya apapun itu ya udah semuanya akan mekar, akan tumbuh pada waktunya gitu. Nggak usah khawatir dengan kehidupan teman-teman. Bener kalau kata orang-orang mungkin ini klasik juga bahwa setiap orang punya kesuksesan masing-masing. Ya iya benar gitu. Tapi balik lagi yang bisa menguatkan ya diri teman-teman sendiri, didorong sama Allah Subhanahu wa taala. Orang luar ya udahlah anggap aja anjing yang menggonggong gitu kan. Walaupun kita nggak bisa membenarkan bahwa semuanya dianggap anjing gitu, tapi bagiku aku ya aku, kamu ya kamu, kita bisa saling melengkapi, saling menguatkan sama satu sama lain. Nggak usah justifikasi orang bahwa kamu ngerasa paling benar, tapi memposisikan diri untuk mengerti lebih dulu orang lain itu adalah hal yang paling penting sih menurut aku. Ya, mungkin itu aja sih.
Oke, terima Oke. kasih. Makasih banyak Generos juga ya, makasih ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Oke.